kita luput dengan kebiasaan para salaf. Kita hanya mengagungkan 10 hari akhir bulan Ramadan, seakan-akan Allah hanya memberikan karunia lebih di malam itu saja. Padahal Allah menebarkan berbagai macam keistimewaan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة para jamaah salat Jumat Masjid Babus Salam yang semoga senantiasa diberikan keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Jalla wa'ala. Di hari ini saya sempat keluar di pagi hari, perjalanan ke sini ataupun ke tempat-tempat lain. Saya tidak menemukan adanya baliho-baliho yang baru, spanduk-spanduk baru. Gak ada yang baru di jalanan. Gak ada yang mengucapkan apapun di jalanan. Dan ini cukup berbeda jika kita ingat sesaat sebelum tahun baru misalnya. Di akhir-akhir Desember kita bisa melihat di jalan-jalan baliho baru, tulisannya sama, Selamat Tahun Baru. Spanduknya sama, Happy New Year. Dan hal seperti ini juga terjadi di antara kaum muslimin, tepatnya sebelum bulan yang mulia, bulan Ramadan. Berbagai macam spanduk dan tulisan di jalanan itu kita temukan. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa dan yang lainnya. Namun sekarang, hari ini 25 Dzulqa'dah, tidak ada tulisan-tulisan apapun. Tidak ada spanduk-spanduk baru. Tidak ada baliho baru. Padahal kita di 25 Dzulqa'dah ini para jamaah sekalian akan menyambut juga hari yang spesial. Tapi gak pernah tertera marhaban. Gak ada kalimat-kalimat apapun. Padahal sebentar lagi kita masuk kepada bulan hari-hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hari-hari tersebut objek sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar dan 10 malam kata Allah. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, 10 malam yang dijadikan objek sumpah oleh Allah itu adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kita sebentar lagi masuk bulan Dzulhijjah. Tapi karena minimnya informasi,
minimnya pengetahuan, tidak ada yang menganggap Dzulhijjah atau sedikit yang menganggap Dzulhijjah itu sebagai hari-hari yang istimewa. Padahal 10 hari awal bulan Dzulhijjah lah jamaah yang mampu menyaingi keistimewaan 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sampai ikhtilaf di antara para ulama, mana yang lebih afdal, 10 malam terakhir bulan Ramadan atau 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Berarti satu-satunya saingan yang dapat menyaingi 10 hari terakhir bulan Ramadan, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang tidak kurang 5 hari atau 4 hari kita akan masuk kepada hari-hari tersebut. Idealnya kita juga menyambut ini karena ini spesial. Justru sebagian kaum muslimin mereka lebih repot kalau sudah dekat tahun baru. Kalau sudah ada acara-acara yang justru tidak spesial dalam Islam, mereka taruh di mana-mana ucapan selamat, mempersiapkan diri untuk memasuki hari tersebut. Sedangkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah, banyak di antara kaum muslimin yang luput darinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memastikan bahwa kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabba ila Allah." Tidak ada, kata Rasul, hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah dibanding amal saleh yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah dibanding 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengganti redaksinya dengan mengatakan, "Ma min amal azka 'indallah wa la a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Tidak ada amal yang dipandang lebih suci dan pahalanya lebih besar di hadapan Allah dibanding sebuah amalan yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Para sahabat yang mendengar keistimewaan bulan Dzulhijjah ini, mereka mencoba untuk mengukur sebesar apa amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mereka mencoba untuk membandingkan amalan yang dilakukan 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan satu amalan yang menjadi puncaknya iman, puncaknya Islam, jihad. Para sahabat bertanya kepada Rasul SAW, "Walal jihadu fi sabilillah?" Ya Rasulullah, apakah 10 hari awal bulan Dzulhijjah, amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut masih lebih afdal jika kita bandingkan dengan jihad fi sabilillah? Jihad. Wa dhirwatu sinamihil jihad. Puncaknya Islam jihad. Jihad ini bukan amal kecil. Kita belum tentu sanggup dengan amalan itu, besar jihad. Karena taruhan nyawa, keluarga, harta, itu jihad. Sahabat membandingkan amalan ini dengan amalan yang kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang bukan jihad. Zikir, salat, puasa, lebih afdal mana ya Rasulullah? Apa kata Rasul kita alaihi salatu wassalam? Walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad tidak mampu menyaingi amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Tak mampu jihad menyaingi amalan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kecuali satu kasus, kata Rasul. Kharaja bimalihi wa nafsihi. Adanya seseorang berjihad, tapi yang dibawa bukan hanya dirinya, tapi dia juga telah menyumbangkan seluruh hartanya untuk jihad. Jadi dia jihad dengan jiwa dan hartanya. Lalu dia berjihad
falam yarji' min dzalika syai'an. Lalu tidak ada yang kembali. Dianya meninggal di medan jihad, hartanya pun habis di jalan Allah. Amal itu jamaah sekalian baru mampu menyaingi amalan yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Jujur, amal yang menjadi tandingan 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu amalan yang cukup berat. Jihad saja itu cukup berat. Ini Rasul mintanya jihad, jiwa dan harta jihad. Satu orang jiwa dan hartanya keluar di jalan Allah baru mampu menyaingi amalan yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, para salaf seperti Sa'id bin Jubair, idza dakhala al-ashr, kalau mereka telah masuk di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan kabira. Mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Hatta la yaqdiru alaih, sampai mereka enggak sanggup juga untuk bisa istiqamah dengan kesungguhan mereka, karena betul-betul mereka sungguh-sungguh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Bahkan para salaf mengatakan, Abi Uthman mengatakan, kanu yu'azzimuna 13. Dulu nih para salaf ini senantiasa mengagungkan 3-10. Jadi 10. Ada 10 hari-hari yang diagungkan oleh para salaf. 10 hari awal bulan Muharram, 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan 10 hari akhir di bulan Ramadan. Jadi mereka biasa mengagungkan hari-hari itu. Dan inilah kita luput dengan kebiasaan para salaf. Kita hanya mengagungkan 10 hari akhir bulan Ramadan, seakan-akan Allah hanya memberikan karunia lebih di malam itu saja. Padahal Allah menebarkan berbagai macam keistimewaan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah ibadah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Perbanyaklah zikir. Abu Hurairah, Ibnu Umar, kalau sudah masuk 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dia masuk ke pasar-pasar, kemudian bertakbir, bertahlil, bertahmid, sampai orang-orang yang ada di pasar pun ikut bertakbir, bertahlil, bertahmid. Dengan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Sesemarak itu 10 hari awal bulan Dzulhijjah dulu. Kenapa sekarang sepi 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Kita harus menyemarakan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Iya, bukan dengan petasan ataupun perayaan ini dan itu, bukan. Tapi dengan memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahil azizil ghaffar al-wahidul qahhar, wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Jika ditanya, lalu apa yang mesti kita lakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Maka jawabannya umum. Lakukan zikir kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak amal-amal soleh, karena amal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding amal soleh yang dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Namun terdapat satu amalan penting yang jangan sampai kita terluput dari amalan yang satu ini. Tepatnya 1 hari sebelum perayaan hari raya Idul Adha di tanggal 9 di hari Arafah, hari yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin akthar min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada satu hari yang lebih banyak Allah membebaskan orang-orang dari api neraka dibanding hari Arafah. Hari Arafah itu hari di mana Allah senantiasa membebaskan orang-orang dari jeratan api neraka. Makanya dikatakan bahwa hari Arafah afdalu ayyamid dunya, sebaik-baiknya hari di dunia itu hari Arafah.
Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, wa yaumu Arafah huwa yaumul 'itq minan nar. Di hari Arafah adalah hari di mana banyak manusia dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jeratan api neraka. Fayu'tiqallahu ta'ala minan nari man waqafa bi Arafah. Allah akan membebaskan orang-orang yang berwukuf di Arafah. Dan kata beliau, wa man lam yaqif biha min ahli al-amsar, dan orang yang tidak wukuf juga akan mendapatkan keistimewaan tersebut. Maka selamatlah, berbahagialah. Untuk sebagian dari kita mungkin yang belum berkesempatan haji di tahun ini, bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah tidak dikecualikan hanya di tanah Arafah. Rahmat Allah meluas. Rahmat Allah sampai ke Masjid Babus Salam. Rahmat Allah sampai ke Pondok Bambu, sampai ke Duren Sawit, sampai ke semuanya. Rahmat Allah tidak hanya di tanah Arafah jamaah sekalian. Rahmat Allah menyebar dimanapun. Rahmat Allah menyebar di langit dan di bumi. Rahmat Allah menyebar kepada siapapun ayyuhal ikhwah. Maka tugas kita adalah untuk memperbanyak ibadah agar mendapatkan rahmat Allah di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, tepatnya di hari Arafah, yang dimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita untuk bisa berpuasa di hari Arafah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan tentang puasa di hari Arafah, siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah, aku berharap, kata Rasul, dapat menghapuskan dosa setahun yang belakang dan setahun yang akan datang. Allahu Akbar. Puasa 1 hari, pahala 2 tahun. Apakah kita dapatkan ini kecuali di 10 hari awal bulan Dzulhijjah? Inilah besarnya 10 hari awal bulan Dzulhijjah jemaah sekalian. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghidupkan 10 hari awal bulan Dzulhijjah yang 5 hari lagi kita akan bertemu dengannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu 'alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaiha biha ashra." Fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya qadhi al hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا في 10 ذي الحجة اللهم وفقنا في 10 ذي الحجة اللهم وفقنا في 10 ذي الحجة يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم أصلح ولاة أمورنا يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.